Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau bercerita tentang kejahatan brutal yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita muda. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. You have shattered our family. It may have been broken before it happened, but it is literally shattered, and there is no way to pick up the pieces ever again. You, Brian Drips, deserve eternal hell. You think your pain here on earth? You better look up at me instead of looking at that table, because you deserve eternal hell, Brian. Angie Ray Dodds lahir pada tanggal 21 Desember 1977 di Washington, Amerika Serikat. Dia adalah anak terkecil dari pasangan Kira Dodds dan Jack Dodds. Dan dia memiliki 3 kakak laki-laki yang bernama Brent, Todd, dan Roger. Angie memiliki masa kecil yang bahagia bersama dengan keluarganya. Keluarga mereka sangat dekat dan sering sekali melakukan banyak hal bersama seperti camping. Ulang tahunnya yang jatuh hanya 4 hari sebelum hari Natal membuat keluarganya mempunyai tradisi akan merayakan ulang tahunnya di hari yang sama dengan merayakan Natal. Dan Angie tidak keberatan dengan hal itu. Keluarganya juga akan melakukan acara tukar kado di hari ulang tahunnya itu. Kemudian keluarganya pindah dari Washington ke California sejak Angie masuk ke playgroup. Dan setelahnya, keluarganya pindah lagi ke Idaho di mana Angie akan bertumbuh besar di sana. Semasa SMA, dia digambarkan sebagai sosok yang ceria, bertalenta dan sangat antusias akan hidupnya. Karena dia suka membantu, dia juga mengajar anak kecil bahasa Inggris dan matematika. Karena dia sangat ramah orangnya, dia mudah sekali berteman dengan orang lain. Di tahun 1995, dia lulus dengan nilai sempurna dari SMA dan mendaftar di Universitas Idaho. Saat itu dia berada di titik di mana dia merasa sangat bahagia dan memiliki banyak rencana untuk masa depannya. Seperti wanita muda pada umumnya, dia hidup sendiri dengan menyewa sebuah rumah saat usianya 18 tahun. Dia juga bekerja paruh waktu di sebuah salon kecantikan dan dengan pendapatan itu dia membayar semua kebutuhan hidupnya dan juga bisa membeli sebuah mobil. Dia tinggal di sebuah rumah sewaan yang jaraknya masih berdekatan dengan rumah ibunya. Angie pindah karena dia melakukan pelanggaran peraturan di rumah orang tuanya. Dan di tanggal 12 Juni 1996, di sekitar pukul 5 sore, Angie mengunjungi ibunya dan mengatakan kepadanya kalau dia sangat bahagia bisa hidup sendiri dan mandiri. Meskipun sempat merasa kesusahan dengan segala masalah kehidupan orang dewasa, namun dia bisa melakukan semuanya dengan baik. Dan di tengah pembicaraan itu, Angie berkata kalau dia juga meminta maaf karena mendadak pindah begitu saja dan hubungan mereka sejak kepindahan itu menjadi renggang. Ibunya kemudian memeluk putrinya dan mengatakan kalau dirinya akan selalu ada untuknya dan menyayanginya. Angie tetap berada di rumah ibunya hingga pukul 10 malam. Kemudian dia pamit untuk pulang ke rumahnya. Dan mereka berpelukan lagi sebelum Angie pulang. Dan itu adalah terakhir kalinya ibunya melihat putrinya dalam keadaan hidup. Keesokan harinya di tanggal 13 Juni 1996, Angie tidak muncul dalam pekerjaannya di salon kecantikan. Rekan kerjanya merasa ada yang aneh karena Angie tidak pernah bolos bekerja sebelumnya. Paling tidak dia biasanya menghubungi mereka kalau memang berhalangan. Mereka mencoba menghubungi Angie berkali-kali namun tidak ada jawaban. Kedua temannya menjadi sangat khawatir dan memutuskan untuk pergi ke kediaman Angie untuk memeriksa keadaannya. Ketika mereka sampai, mereka mencoba mengetuk pintu dan berteriak memanggil namanya Angie. Namun tidak ada jawaban. Kemudian mereka menyadari kalau pintu itu tidak terkunci
sehingga mereka memutuskan untuk masuk ke dalam. Di area ruang tamu, mereka melihat banyak gelas plastik yang berhamburan. Mereka juga melihat ada 2 kantong sampah besar di sana yang sepertinya baru saja ada pesta di malam sebelumnya. Mereka terus masuk ke dalam dan menuju ke kamar tidurnya Angie. Di sana mereka menemukan Angie terbaring tak bernyawa di lantai dalam keadaan tak berbusana. Mereka langsung menelpon polisi dan melaporkan hal itu. Polisi segera tiba di tempat kejadian dan memulai pemeriksaan. Detektif mengatakan kalau tidak ada tanda penerobosan, tetapi ada tanda bekas perkelahian. Penyelidik menyimpulkan kalau korban mengenal siapa pelaku. Tetapi perlu diketahui saat itu, banyak orang Amerika yang tidak mengunci pintu rumah mereka. Pihak keluarga sangat terkejut dengan berita ini, terutama ibunya yang sangat dekat dengannya. Dari hasil otopsi diketahui kalau Angie telah dilecehkan secara seksual dan mendapatkan 14 tusukan di tubuhnya. Dan diperkirakan terjadi di sekitar pukul 1 hingga 5 dini hari. Dikumpulkan bukti DNA dari bajunya Angie. Penyelidik juga menginterogasi orang yang melakukan interaksi dengan Angie di beberapa hari terakhirnya. Dan mereka mengetahui kalau Angie baru tinggal di rumah itu kurang dari 1 bulan dan dia mempunyai 1 tetangga yang tinggal di lantai bawah, yaitu seorang wanita tua di mana dia tidak mendengar apapun yang aneh di saat kejadian. Dan senjata yang digunakan tidak pernah diketemukan sampai saat ini. Penyelidik meyakini siapapun yang telah melakukan hal itu mengetahui segala rutinitas Angie dan juga pelaku lebih dari 1 orang. 6 bulan telah berlalu, namun mereka belum menemukan bukti yang penting. Sampai di bulan Januari 1997, ada seorang pria tertangkap yang bernama Benjamin Hobbs. Dia tertangkap dengan kejahatan yang sama persis dengan yang dialami oleh Angie. Namun korbannya masih hidup dan bisa memberikan kesaksian. Penyelidik merasa kalau Benjamin memiliki hubungan dengan kejahatan kepada Angie, dan saat itu dia sudah ditahan juga di penjara bagian Nevada. Lalu penyelidik mulai memfokuskan penyelidikan ke teman baiknya Benjamin yang tinggal di Idaho yang bernama Christopher Tapp. Christopher adalah seorang pria berusia 19 tahun yang sehari-hari tidak bekerja. Dia sering menghabiskan harinya dengan minum-minum dengan sesama temannya. Christopher dan Angie saling mengenal satu sama lain walaupun mereka tidak kenal dekat. Christopher lalu dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Polisi menanyakannya tentang apakah Benjamin bertanggung jawab atas kejahatan kepada Angie. Christopher menyanggah semua tuduhan dengan mengatakan kalau dia tidak mengetahui apa-apa. Namun penyelidik mengatakan akan membebaskan dia kalau dia mau mengaku. Dia juga diperintahkan untuk mengikuti tes poligraf sebanyak 7 kali. Dan hasilnya seorang ahli mengatakan kalau dia ketahuan berbohong. Christopher merasa frustasi dengan hasilnya itu dan menganggap kalau ini semua tidak akan selesai kalau dia tidak memberikan ke detektif apa yang diinginkan oleh mereka. Dia pun akhirnya mengaku berpikir kalau itu akan meloloskannya dari situasi itu. Christopher mengatakan kalau memang Benjamin lah yang menyerang Angie. Dengan pengakuan itu, penyelidik merasa kalau mereka bisa menyelesaikan kasusnya Angie. Namun anehnya, DNA yang diperiksa dari Christopher dan Benjamin tidak sama dengan bukti DNA yang dikumpulkan dari tubuhnya Angie. Penyelidik mulai merasa frustasi dan mereka mulai memaksa Christopher untuk mengaku apakah ada orang ketiga dalam kasus itu. Mereka mulai mencurigai teman lainnya yang bernama Jeremy Sargis. Namun lagi-lagi DNA-nya beda dengan bukti DNA yang ada. Penyelidik merasa kasusnya itu mulai buntu dan mereka memaksa Christopher untuk mengakui kalau itu semua adalah perbuatannya. Dengan mengatakan kalau tidak mau mengaku, hukumannya akan bisa lebih berat lagi. Christopher yang mulai ketakutan akan ancaman itu, akhirnya mengaku kalau dia adalah otak dari kejahatan itu. Dan dengan pengakuannya, kedua teman lainnya dibebaskan dari tuduhan. Christopher berpikir kalau dia akan menghadapi tuntutan yang lebih ringan, namun nyatanya malah semakin rumit. Persidangannya dimulai pada tahun 1998 dan dengan segala bukti dan saksi yang dimunculkan, juri memutuskan dia bersalah dan menjatuhinya hukuman penjara seumur hidup. Saat mendengar vonis hukumannya, Christopher merusak kursinya dan mulai menangis.
Setelah persidangan selesai, semuanya merasa puas dengan hasilnya. Akhirnya pelaku bisa tertangkap dan akan menghabiskan seluruh hidupnya di penjara dengan penjagaan maksimal. Namun ibunya Angie merasa belum puas karena masih belum mengetahui milik siapa DNA di tubuhnya Angie. Yang artinya masih ada pelaku lainnya masih berkeliaran di luar. Dan dia bertekad akan melakukan apa saja untuk menemukan orang itu. Di tahun 2001, Christopher menarik pengakuannya. Pengacaranya mengajukan banding supaya kasusnya bisa ditinjau ulang. Namun usaha mereka gagal. Dan di tahun 2008, dalam upaya penyelidikannya sendiri, ibunya Angie meminta video interogasi awal Christopher. Di video itu dia melihat kalau Christopher terlihat sangat ketakutan saat penyelidik menekan dan memaksanya untuk mengakui. Dan setelah mendengar pengakuan dari Christopher, ibunya Angie merasa kalau dia tidak pernah masuk ke dalam rumah putrinya karena tidak benar-benar mengetahui bentuk dalam rumah itu. Ibunya Angie tiba-tiba merasa kalau Christopher bukanlah pelaku sebenarnya. Dia dan pengacara Christopher akhirnya bekerja sama untuk bisa membebaskannya. Di tahun 2009, dia melakukan pencarian di internet dan dia menemukan sebuah perusahaan di Florida yang bisa mengidentifikasi ras seseorang dari DNA-nya. Polisi setuju untuk melakukan hal itu dan hasilnya diketahui kalau DNA itu 85% dimiliki oleh orang kulit putih. Namun hal itu saja kurang cukup untuk menangkap pelaku sebenarnya. Di tahun 2013, ibunya Angie bertemu dengan Steven Drisin, yaitu seorang Amerika yang ahli dalam pengakuan palsu. Dia diminta untuk menganalisa video interogasi awal Christopher. Dan setelah melihat video lengkapnya, Steven menyatakan kalau Christopher tidak bersalah. Steven kemudian membuat laporannya dan mengirimkan hal itu ke pengadilan. Dan di tahun 2015, jaksa menyewa penyelidik independen dan penyelidik itu menyatakan hal yang sama dengan Steven. Dengan itu di tahun 2016, pengacara Christopher meminta agar hukumannya dikurangi dan tuntutan yang lebih berat dicabut karena tidak ada bukti fisik yang ditemukan. Akhirnya di tahun 2017, setelah 20 tahun di penjara, Christopher akhirnya bebas. Ibunya Angie mendatanginya dan ikut merayakan kebebasannya. Dan setelah bebas, Christopher bertekad untuk membantu ibunya Angie untuk menemukan pelaku yang sebenarnya. Di tahun 2018, ibunya Angie menghubungi si Seymour, yaitu seorang ahli dalam silsilah genetik yang berhasil memecahkan 70 kasus dingin dalam 4 tahun terakhir. Si Seymour melakukan tes GED di mana bisa menemukan pohon silsilah DNA dan dari bukti DNA yang ada didapatkan nama Brian Lee Trips yang saat kejadian itu berusia 31 tahun. Dan dari penyelidikan diketahui kalau saat itu Brian tinggal di Idaho dan rumahnya berseberangan dengan rumahnya Angie. Penyelidik juga menemukan fakta kalau Brian adalah salah satu saksi yang diinterogasi saat itu. Namun dia tidak pernah dimintai bukti DNA. Dan beberapa bulan kemudian, Brian pindah ke kota lain. Penyelidik mencoba membututi Brian untuk menunggu dia membuang barang bukti yang bisa diuji DNA-nya. Sampai suatu hari di tahun 2019, Brian membuang puntung rokok dari jendela mobilnya. Penyelidik berhenti dan mengambil sampel itu dan membawanya untuk diperiksa di laboratorium. Dan hasilnya positif dengan bukti DNA dari tubuhnya Angie. Brian segera ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tentu saja dia menolak dan mengatakan kalau dia tidak terlibat dengan kejahatan itu. Namun saat detektif menunjukkan bukti yang mereka dapatkan, Brian mengatakan kalau polisi telah menangkap basah dirinya. Brian menyatakan kalau dia sebenarnya tidak mengenal Angie. Hanya di malam itu, dia dibawa pengaruh alkohol dan obat terlarang. Dan dia melihat Angie malam hari itu sendirian dan memutuskan untuk menyerangnya. Brian didakwa di hari yang sama dan keesokan harinya polisi membuat konferensi pers yang menyatakan kalau mereka telah menangkap orang yang salah selama 20 tahun terakhir. Dan mereka juga mengungkapkan identitas pelaku sebenarnya. Dengan kejahatannya yang dilakukan, dia bisa mendapatkan hukuman yang sangat berat. Namun sebelum tanggal persidangannya, dia membuat kesepakatan dengan jaksa di mana dia mengakui kalau dia bersalah. Dengan itu dia bisa mendapatkan hukumannya lebih ringan.
Di bulan Juni 2021, Brian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dengan itu, segala vonis yang diterima oleh Christopher dihapus. Dan saat ini Christopher mencoba membangun kembali hidupnya. Dia mempunyai pekerjaan yang baik dan sudah menikah. Dan dia juga sedang menuntut kepolisian Idaho atas apa yang mereka lakukan terhadapnya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!